Perkenalkan, saya Putri Mustika. Saya Amelia Ramadanti. Saya Iranti Muslimah. Saya Dina Tribawati. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari selaku dosen pengaku Ibu Dian Eka Andrina, Magister Pendidikan yang akan memaparkan modul yang telah kami buat terkait pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD fase C semester genap bab 8 tentang Bumiku Sayang Bumiku Malang. Topik B berjudul Oh Lingkungan Jadi Rusak. Untuk pengetahuan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen awal yang ada di modul. Di dalam komponen awal terdapat identitas umum, yaitu di modul ini kami mengambil materi tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik Oh Lingkunganku, yang rusak dikarenakan lingkungan merupakan elemen hidup yang memberikan dukungan kepada semua makhluk hidup di bumi, bagian yang sangat dekat dengan makhluk hidup baik hewan, manusia, dan tumbuhan. Pasti bergantungan dengan lingkungan. Ketika lingkungan kotor dalam tercemar akan berdampak buruk bagi kehidupan kedepannya, seperti polusi udara, air, dan tanah. Kualitasnya pun akan menurun. Mengapa pembelajaran ini perlu ditanamkan di sekolah dasar? Karena dengan mengetahui konsekuensi dari tindakan manusia terdapat lingkungan, anak-anak dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap bumi dan kehidupan di atasnya. Kesadaran ini dapat menjadi dasar untuk sikap peduli terhadap lingkungan. Memahami konsep rusaknya, lingkungan membantu anak-anak untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan dapat memiliki dampak jangka panjang, dan anak-anak perlu menyadari bahwa tindakan satu individu atau satu negara dapat memiliki dampak global. Selanjutnya ada kompetensi awal yang berisi tentang materi yang kita ambil, misalnya hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ini telah disesuaikan dengan kurikulum yang telah disahkan, yang isinya tidak boleh diubah-ubah. Selanjutnya sarana dan prasarana. Ini adalah apa saja yang kita butuhkan saat kita memaparkan modul yang telah kita buat. Targetnya itu peserta didik, artinya sejauh mana pengetahuan siswa dalam memahami materi, apakah sudah sesuai target yang diinginkan atau belum. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam, menyapa siswa, dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa bersama. Selanjutnya, pemeriksaan kehadiran, memotivasi siswa dan apresiasi, serta mengingatkan pembelajaran sebelumnya dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan inti di sini kami mengambil model pembelajaran problem based learning, namun disesuaikan dengan era perkembangan zaman sekarang, sehingga kami menggunakan teknologi berupa video animasi tentang lingkunganku yang rusak. Dari pengamatan video tadi, guru meminta siswa untuk berinteraksi dengan temannya dengan berdiskusi bersama dalam memecahkan permasalahan. Kegiatan penutup, siswa akan diminta untuk menyimpulkan dan guru menyempurnakan. Lalu, kegiatan penutup ini juga merupakan kegiatan pertanda berakhirnya pembelajaran pada hari ini. Refleksi digunakan agar melihat apakah ada kesusahan dari tadi. Untuk asesmen dan penilaian di sini menggunakan asesmen formatif. Selanjutnya pengayaan. Pengayaan ini dilakukan ketika siswa melebihi asesmen kompetensi minimum. Lalu remedial yang digunakan untuk siswa yang belum mencapai kriteria minimum kompetensi minimum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pencapaian. Terdapat refleksi peserta didik dan guru guna menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung. Apakah proses pembelajaran berlangsung baik atau tidak?
Selanjutnya, model pembelajaran yang kami ambil adalah model pembelajaran problem based learning. Di kegiatan pembelajaran, kami menggunakan pembelajaran problem based learning yang diselingi video animasi yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep pembelajaran lebih mendalam karena konteks yang diberikan merupakan konteks yang nyata atau permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong keterlibatan aktif peserta didik untuk aktif dalam tim dalam berbagai ide dan memecahkan permasalahan yang ada, mendorong pemikiran kritis, kreatif, aktif siswa dan keterampilan komunikasi dalam memberi gagasan. Pembelajaran PBL juga meningkatkan interaksi guru, siswa, dan siswa lainnya. Mengapa kami menggunakan media audio visual dalam pembelajaran PBL ini? Karena media audio visual dapat membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami. Gambar, grafik, dan audio dapat membantu memperjelas konsep atau ide yang sulit dipahami hanya dengan teks. Penggunaan elemen suara, video, dan gambar yang menarik dapat membantu motivasi dan memikat perhatian siswa. Selanjutnya, di modul terdapat komponen inti yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk mengukur apakah ada tingkat ketercapaian siswa sudah baik atau belum, sudah sesuai harapan atau belum dalam memahami materi yang diberikan. Misalnya di sini, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Kemudian pemahaman bermakna. Dari pembelajaran tadi, siswa dapat mendapatkan pemahaman baru yang penting tadinya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis siswa dalam mengungkapkan gagasan. Kemudian persiapan belajar. Persiapan belajar adalah persiapan awal untuk memulai suatu pembelajaran. Adanya lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang didapat selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui bahan bacaan, guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi terkait materi yang akan dipelajari. Pada bagian glosarium, terdapat kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet mengenai materi tersebut. Di bagian daftar pustaka terdapat daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis. Jadi, kesimpulannya pada modul yang kami susun bersama tersebut menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.